Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Untuk memenuhi proyek mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPDMT, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari proyek UTS semester 5 saya. Di sini ada soal yang pertama, itu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Oke, untuk nomor satu yaitu ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pengembangan pengetahuan, keterampilan, watak, dan lain-lain. Intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan yang pertama yaitu proses pelaksanaan pendidikan, yang kedua ada distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan, yang ketiga yaitu ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dan menurut Smith tahun 1732, menurutnya perilaku perilaku ekonomi diatur oleh invisible hand. Smith mengembangkan pemikiran pembagian kerja, teori ongkos produksi, teori harga, upah, perbankan, investasi, pajak, tenaga kerja produktif, dan teori penawaran. Selanjutnya itu di sini ada nomor 2, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Nah, investasi non-fisik lebih atau lebih dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Hal ini berarti bahwa pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan seluruh pribadi manusia, termasuk mempersiapkan manusia sebagai anggota masyarakat, warga negara yang baik, dan rasa persatuan. Investasi ini akan mendatangkan keuntungan atau return of investment. Investasi memberikan keterampilan dan keahlian baru bagi karyawan yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, daya asing, dan profit. Itu sebabnya perusahaan global yang berinvestasi besar pada karyawan rata-rata memiliki laba yang tinggi. Selanjutnya di sini ada nomor 3, yaitu berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Di sini tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu dokter. Untuk kelebihannya memperluas kesempatan untuk sembuh terhadap makhluk hidup, status sosial meningkat, dan profesi yang mendatangkan manfaat. Yang selanjutnya itu di sini ada kelemahannya, yaitu berpotensi terjangkiti penyakit dan kurang waktu istirahat. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.